saudara kita bersiapkan diri untuk pelayanan ibadah pada pagi hari ini. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal dan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, syukur, dan hormat kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus atas segala berkat dan rahmat-Mu yang telah dicurahkan kepada kami masing-masing, sehingga kami merasakan campur tangan Tuhan dalam perjalanan hidup kami sampai saat ini. Pada pagi yang indah ini ya Bapa, Engkau telah mempersekutukan kami masing-masing di rumah ibadah ini, di mana kami akan bersama-sama membangun ibadah dalam rangka ibadah pembukaan Pekan Anak GKJW. Persiapkanlah hati dan pikiran jemaat-Mu yang beribadah pada pagi hari ini, sehingga semuanya hanya tertuju akan kehendak dan firman-Mu. Kami para hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan berikan kuat kuasa surgawi sehingga kami mampu melaksanakan tugas-tugas pelayanan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Pemandu pujian dan organis yang menyemarakkan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan berkati, sehingga mereka dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan demi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan hamba-Mu yang terkasih Bapak Pendeta Walter Christian Kalangi Sarjana Teologi yang akan memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan urapi dengan Roh Kudus, Tuhan berikan kuat kuasa dan kesehatan yang prima, sehingga beliau dapat memimpin ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, sampai selesai. Kami serahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke tangan pengasihan Tuhan. Tuhan sendiri yang memimpin kami. Ampuni segala dosa salah kami Tuhan, kiranya kami layak membangun ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua ini kami mohon. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, warga GKJW Jemaat Babatan. Salam Patunggilan. Senang sekali berjumpa dengan warga Jemaat GKJW Babatan pada hari Minggu 5 Juli 2020. Bersama-sama kita akan mengikuti ibadah hari Minggu yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Walter C.H. Kalangi. Sebagai informasi dan pengumuman bahwa segenap majelis jemaat mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun pada Minggu 5 Juli hingga 12 Juli tahun 2020. Kiranya Tuhan memberkati dan semakin mengasihi dan semakin mencintai Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai warta jemaat pada Minggu 5 Juli ini, yang pertama bahwa Minggu pagi ini kita bersama-sama nanti akan mengikuti prosesi pembukaan Pekan Anak GKJW. Kita akan mengikuti prosesi itu dan selanjutnya Bapak Ibu boleh mengikuti dan menikmati ibadah Minggu pagi hari ini. Pengumuman yang kedua bahwa Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, Bapak Ibu yang membutuhkan bantuan doa, silakan menghubungi sekretariat gereja atau bisa langsung menulis SMS atau WhatsApp di nomor Bapak Pendeta. Yang ketiga, ibadah secara online akan tetap kita lakukan dan ibadah di gereja baru akan dilakukan paling cepat bulan September 2020. Dan jangan lupa Bapak Ibu setelah menikmati dan mengikuti ibadah Minggu GKJW Jemaat Babatan, Bapak Ibu bisa subscribe dan bisa kasih like di YouTube GKJW Babatan supaya banyak disaksikan dan supaya menjadi berkat bagi banyak orang lain, dan juga Bapak Ibu bisa memberikan komentar, menuliskan komentar, saran, masukan, ataupun Bapak Ibu membutuhkan doa bisa disampaikan di komentar di YouTube GKJW Babatan. Mari Bapak Ibu kita akan menyaksikan
prosesi pembukaan Pekan Anak GKJW Babatan. Mari Bapak Ibu Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita akan memujikan dan menyanyikan dari Kidung Ria nomor 11. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan nada yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulai ibadah pada minggu ini. Mari kita mengambil saat teduh. Di dalam hati kita masing-masing, baik-baiklah kita ungkapkan pengakuan kita yang demikian. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sabda firman Tuhan yang mendasari kita dalam ibadah pada pagi ini kami ambilkan dari Mazmur pasal 1 ayat 1, 2 dan ayatnya yang ketiga yang demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin.
Mari kita sambut sabda ini Bapak Ibu Saudara-saudara, karena ini pembukaan Pekan Anak-anak. Mari kita sambut dengan pujian dari Kidung Ria nomor 32. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Raja, 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 oh segala raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu pagi ini mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita, dan kita mohon pengampunan atas dosa kita. Saudaraku, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karena kasih-Mu tiada pernah henti-hentinya tercurah bagi kami. Tetapi ya Tuhan, kami mengakui di hadapan-Mu, di tengah-tengah kasih dan kesetiaan-Mu, kami seringkali meninggalkan Engkau Tuhan. Kami seringkali melupakan sabda firman-Mu. Kami seringkali juga melanggar perintah kasih-Mu. Kami mengakui Tuhan, kami sering menyakiti hati-Mu dan menyakiti hati sesama kami. Seringkali dalam hidup kebersamaan kami, baik di tengah keluarga, tempat kami kerja, di tengah masyarakat, kami sering menyakiti saudara-saudara kami. Kami sering egois, kami sering emosi, kami tidak mampu untuk bertahan dalam kesabaran. Kami penuh dengan kesalahan dan dosa Tuhan. Kini kami mohon belas kasih-Mu Bapa. Ampunilah kami yang lemah penuh dengan celah dan dosa ini Bapa. Kasihanilah kami. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami. Angkatlah hidup kami dari lumpur dosa dan bersihkanlah kami dengan darah-Mu yang kudus ya Kristus. Jadikanlah kami tahir, agar kami layak untuk datang dan beribadah kepadamu. Kami mohon ya Bapa pengampunan atas dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah Bapa kita adalah Allah yang penuh kasih, yang bersedia memberi pengampunan pada setiap orang yang mengakui dosanya. Firman-Nya demikian dalam Yesaya 44 ayat 22. Tuhan Allah berfirman kepada setiap orang yang mengakui dosanya dan menyesalinya, demikian sabda Tuhan. Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Dengan sabda ini, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang kami kasihi, kami sampaikan bahwa Tuhan mengampuni dosa kita. Karena itu mari kita sambut dengan penuh syukur dan sukacita, sambil kita menyanyikan Kidung Jemaat 467,
ayat 1 dan 2. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Setelah kita menerima pengampunan dari Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang luar biasa, yang senantiasa menyediakan pengampunan-Mu bagi setiap orang yang menyesali dan mengakui dosanya. Terima kasih Tuhan. Kini kami bawa hidup kami, hati kami serahkan kepadamu Tuhan dalam pengharapan. Kiranya Engkau isi dan penuhi hati dan hidup kami dengan sapaan sabda firman Tuhan. Itu sebabnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami. Kuasai hati dan pikiran kami. Tolonglah kami untuk mengerti isi firman-Mu Tuhan. Dan berilah kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa di surga, terpujilah Engkau. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita menurut lectionary atau daftar bacaan GKCW pada minggu ini. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-11. Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19. Matius 11 ayat 16 sampai 19 dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Yang demikian saudara-saudara bunyi firman Tuhan. Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 yang demikian bunyi firman Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Kita lanjutkan ayat 25 sampai ayat 30 yang demikian bunyinya. Pada waktu itu berkatalah Yesus,
Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita renungkan firman Tuhan yang kita baca tadi, mari kita dengarkan sebuah persembahan pujian, solois yang sudah dipersiapkan. Akan beri kelegaan. Percayalah saja kepada Tuhan, sebab kasih setianya untuk selamanya. Bila hatimu cemas gelisah, serahkan pada Yesus, Dia akan beri pertolongan. Percayalah saja kepada Tuhan, sebab kasih setianya selamanya. Yesus baik, Dia sungguh baik, kasih setianya tetap selamanya. Yesus baik, Dia sungguh baik, kasih setianya selamanya. Serahkan pada Yesus, Dia akan beri pertolongan. Percayalah saja kepada Tuhan, sebab kasih setianya selamanya. Yesus baik, Dia sungguh baik, kasih setianya tetap selamanya.
Iya, Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian persembahan pujian solois yang sudah kita dengarkan bersama-sama tadi. Baiklah, kita renungkan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Saudara-saudara, renungan firman ini berkelanjutan. Kelanjutan dari minggu yang lalu di mana saya ingatkan kembali, di mana kita dipanggil Tuhan untuk meneruskan sabda firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian Alkitab yang kita baca ini, saudara-saudara, merupakan sebuah keluhan Tuhan Yesus. Ayat 16 berkata demikian, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seperti seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup suruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak berkabung. Tuhan Yesus mau mengumpamakan dari bacaan ini bahwa firman yang disampaikannya tidak didengarkan oleh umat Tuhan waktu itu. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, sebaliknya, ketika Yohanes menyampaikan kabar baik akan datang Mesias yang ditunggu-tunggu, saudara-saudara, Yohanes yang tidak makan dan tidak minum karena makannya belalang dan madu hutan, mereka katakan Yohanes itu kerasukan setan. Seperti bagian Alkitab yang kita baca. Dan ketika Tuhan Yesus yang diberitakan Yohanes akan datang sebagai Mesias, mau makan, minum bersama banyak orang termasuk para pemungut cukai, mereka umat Tuhan khususnya diwakili oleh para orang Farisi dan ahli Taurat, mereka mengatakan Tuhan Yesus itu pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, orang berdosa, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sesuatu yang dikeluhkan Tuhan Yesus. Bahwa firman Tuhan disampaikan Yohanes ditolak. Mereka mengatakan Yohanes itu pemungut cukai. Karena mereka mengatakan Yohanes Pembaptis itu kerasukan setan. Karena tidak makan, tidak minum seperti yang lain. Dan ketika Tuhan Yesus makan, minum dikatakan pelahap. Tuhan Yesus mengatakan mau dikatakan atau diumpamakan seperti apa angkatan ini. Bahwa firman Tuhan yang disampaikan tidak didengarkan. Bahkan dibalik. Yohanes dikatakan kerasukan setan, Yesus dikatakan pelahap dan peminum. Ada banyak orang, firman ini mau mengatakan, yang menggunakan berbagai alasan untuk menolak firman Tuhan. Saya punya pengalaman saudara-saudara dengan ini. Dulu ketika saya kuliah di Duta Wacana, saya sempat pulang kembali ke Manado, ketemu teman-teman. Saudara-saudara, teman-teman saya itu masih senang dengan minum anggur. Waktu itu anggur Kasegaran itu sangat top waktu itu, banyak penggemarnya. Ketika saya sampaikan, jangan minum-minumlah. Bapak Ibu tahu jawaban mereka? Mereka menjawab begini. Coba baca 1 Timotius 5 ayat 23. Bukankah Paulus mengatakan jangan minum air saja, minumlah anggur sedikit. Saya katakan kan Paulus katakan minum anggur sedikit. Nah, diangkatlah 2 botol anggur dan mereka mengatakan ini sedikit. Kalau 1 krat itu 2 lusin. 24 botol itu katanya baru banyak. Jadi kalau 2 botol ini sedikit. Dan menurut Paulus janganlah minum air saja, minumlah anggur sedikit. Nah, itulah saudara-saudara cara orang beralasan untuk menentang firman Tuhan atau sabda Tuhan. Mencari alasan. Sama seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis menyampaikan firman Tuhan bahwa akan datang juru selamat Mesias yang dinantikan. Yohanes Pembaptis dikatakan kerasukan setan.
Yesus Sang Mesias yang sudah datang, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menyambut semua orang siapapun juga dianggap pelahap dan peminum. Ini adalah yang orang-orang yang beralasan untuk melupakan atau meninggalkan firman Tuhan. Setiap orang pasti, saudara-saudara, bisa punya alasan untuk melanggar atau tidak menerima setiap firman Tuhan. Nah, bacaan kita selanjutnya, saudara-saudara, pada ayat yang ke-25 dan seterusnya. Tuhan Yesus berkata sesuatu yang luar biasa menurut saya. Saya bacakan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa orang bijak dan orang pandai waktu itu? Mereka adalah orang-orang Farisi, mereka adalah pemungut, mereka adalah ahli-ahli Taurat yang merasa ngerti kitab suci, yang merasa ngerti hukum Taurat. Yesus katakan, "Aku bersyukur karena firman-Mu yang sejati," saudara-saudara katakan, tersembunyi bagi mereka. Bagi orang-orang yang merasa ngerti, bijak, pinter dan seterusnya. Tetapi Tuhan buka, nyatakan kepada orang kecil. Maka teks ini mau mengatakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, bab firman Tuhan itu tidak bisa kita mengandalkan pikiran kepinteran kita. Memahami firman Tuhan hanya dimungkinkan jika orang mengandalkan hikmat Tuhan. Jika orang punya kerendahan hati, tidak seperti para ahli Taurat, orang Farisi dan seterusnya yang merasa hebat, tetapi Yesus katakan firman yang sejati tersembunyi bagi mereka, tetapi terbuka bagi orang kecil. Siapa orang kecil? Yaitu orang yang lemah, yang tidak merasa pandai, orang yang merasa tidak bijak, orang yang merasa kecil di hadapan Tuhan. Orang yang membuka hati dan hidupnya untuk firman Tuhan. Dan kepada orang-orang itulah Tuhan Yesus kemudian berkata, saudara-saudara, pada ayatnya yang ke-30, ayat 20, ayat ke-28. "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Tuhan Yesus menyampaikan di sini orang yang letih, lesu, berbeban berat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan pada zaman Tuhan Yesus penuh dengan beban kehidupan. Ada 3 beban umat Tuhan waktu itu. Yang pertama, beban secara pribadi untuk keperluan kehidupannya. Yang kedua, beban agama. Kenapa saya katakan beban agama? Karena hukum Taurat oleh para ahli Taurat, orang Farisi telah ditambah-tambahi sehingga semakin berat untuk dipikul. Beban yang ketiga adalah tekanan pajak yang diberikan oleh pemerintah Romawi. Jadi umat Tuhan pada waktu itu benar-benar merasa hidupnya sangat-sangat letih, lelah, penuh kelesuan karena beban hidup yang macam-macam itu. Maka Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat." Sekarang Yesus ingin melepaskan mereka, umat Tuhan itu, dari semua beban kehidupan mereka. Yang diperlukan cuma satu. Dengar panggilan Tuhan, "Marilah kepadaku," dan datang kepada Tuhan Yesus. Maka teks ini juga mau menyampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa hidup kita ini tidak pernah lepas dari beban kehidupan yang macam-macam dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan mengatakan, "Marilah kepadaku, kamu yang letih dan berbeban berat." Mari kita datang
dan kita mencari Tuhan. Karena dialah yang dapat meringankan beban hidup kita. Ayatnya yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara berbunyi demikian. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk yang kupasang. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa itu kuk yang Tuhan pasang? Apa itu kuk? Kuk itu saudara-saudara kalau kita kita melihat kalau di desa-desa itu ada yang namanya cikar. Itu ada sapi dan di sini ada batang kayu besar yang harus pikul dia sambil jalan. Itulah yang namanya kuk. Itu beban harus ditarik. Nah, Yesus mengatakan dalam firman Tuhan yang kita baca, pikulah kuk yang kupasang. Teks ini mau mengatakan setiap orang yang datang, yang berbeban, yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Itu tidak berarti lepas dari kuk. Tidak berarti lepas dari tanggung jawab, dari beban hidup. Tapi yang Tuhan berikan, kuk Tuhan itu, dikatakan ayat 31. Enak, bebanku enak dan ringan. Apa itu Bapak Ibu Saudara-saudara? Itulah firman Tuhan. Jadi kalau kita hidup dengan firman Tuhan bukan berarti kita tanpa tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab, tetapi kita akan melaksanakan semua itu dengan nyaman tanpa ada beban yang menekan kehidupan kita. Itulah kuk Tuhan Yesus. Firman Tuhan itu adalah beban yang tidak akan memberatkan hidup kita. Tapi itu akan enak dijalani. Artinya bahwa orang yang hidup dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, dia akan dapat menikmati hidup, dia akan dapat menjalani hidup dengan penuh sukacita. Pemazmur saudara-saudara di awal ibadah kita menyaksikannya, memberi ketegasan tentang hal itu dengan mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itulah orang yang berbahagia. Orang berbahagia itu ternyata sederhana, merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukan itu dalam hidupnya sehari-hari. Dialah yang berbahagia menurut bacaan kita. Kenapa berbahagia? Karena ayat ini berkata pada ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya, dikatakan berhasil. Jadi teks firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara mau mengatakan, mari kita terbuka terhadap firman Tuhan. Mari kita tidak mengelak dan mencari alasan untuk menolak dan meninggalkan firman Tuhan. Meskipun firman itu kemudian menjadi beban hidup kita, tetapi itu tidak akan memberatkan hidup kita. Firman Tuhan itu akan menjadi tanggung jawab yang ringan dan enak kita sampaikan. Bahkan pemazmur mengatakan kita akan berhasil dalam hidup ini. Kita akan berbahagia dalam hidup ini karena menuruti dan melakukan firman Tuhan. Marilah kita tidak mencari alasan untuk melupakan dan menolak firman Tuhan. Mari kita lakukan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Berbagi kasih, berbagi kebahagiaan kepada siapapun. Karena dengan itu saudara-saudara, pemazmur katakan, kitalah yang berbahagia, karena akan berhasil dalam hidup kita. Semoga firman Tuhan yang kita renungkan ini saudara-saudara, dapat menguatkan kehidupan kita semua, memampukan kita untuk terus hidup dalam firman Tuhan. Amin.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Ajarilah kami untuk senantiasa terbuka atas firman-Mu Tuhan. Dan berilah kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu bukanlah beban yang berat dalam hidup kami. Tapi firman-Mu Tuhan adalah petunjuk bagi kami untuk mencapai kebahagiaan. Karena firman-Mu juga adalah jalan menuju keberhasilan dalam kehidupan kami di dunia ini. Sungguh kami mohon Tuhan, kenakanlah kuk firman-Mu bagi kami. Karena itulah yang akan membawa kelegaan, membuat kami merasa nyaman dan tentram dalam hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Menyambut firman Tuhan itu tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita nyanyikan Kidung Jemaat 355 pada bait yang pertama dan kedua. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jemaat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Mari kita tegaskan kembali pengakuan iman kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman para rasuli. Mari kita ucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mengungkapkan dan menaikkan doa syafaat kita. Dan dalam doa syafaat ini kita akan doakan saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit. Kita dukung dalam doa. Yang pertama Pak Sutopo, Pak Theo, Bu Theo, Lenia, dan kita doakan juga keluarga Pak Nurwoko.
Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan, selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih atas semua penyertaan-Mu Bapa. Kini kami mau berdoa, kami ingin menyerahkan kehidupan jemaat-Mu. Berkatilah ya Tuhan kehidupan umat-Mu, satu persatu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Peliharalah dengan kasih-Mu ya Bapa. Berilah umat-Mu kekuatan, kesehatan, jauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Limpahkanlah berkat rezeki bagi kehidupan umat-Mu. Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami bawa ke dalam tangan-Mu dan kami serahkan Bapak Sutopo, Pak Theo, Bu Theo, Lenia, dan juga keluarga Pak Nurwoko, ya Tuhan, yang sekarang ini dalam kelemahan tubuh. Kami mohon Tuhan, tiliklah keberadaan saudara-saudara kami, para hamba-hamba-Mu ini. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa Bapa, jamalah dan sentuhlah saudara-saudara kami yang sakit ini dengan kuasa-Mu Tuhan. Angkatlah dan bebaskan mereka dari segala penyakit yang dialami. Kami percaya Engkau maha kuasa ya Tuhan. Karena itu kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, biarlah Engkau sembuhkan saudara-saudara kami yang menderita sakit, yang dirawat di rumah sakit sekarang ini khususnya. Berkatilah setiap obat yang diminum. Dan biarlah Engkau berkati dokter yang menangani dan para perawat yang merawat. Biarlah semua menjadi sarana kasih-Mu untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang menderita sakit. Berkati kehidupan umat-Mu Tuhan dalam setiap pekerjaan dan usaha yang dilakukan. Biarlah boleh berhasil dan merasakan berkat-berkat-Mu dan senantiasa hidup dengan penuh ucapan syukur. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, berkatilah gereja-Mu. Berilah hikmat kebijaksanaan bagi para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, mulai dari penatua, diaken, juga pengurus komisi dan pengurus calon jemaat menganti. Kami mohon Tuhan Engkau beri hikmat kebijaksanaan agar dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan baik meskipun di tengah-tengah situasi yang kami alami pandemi COVID-19 Tuhan. Kami mohon biarlah pelayanan di gereja ini tetap berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Umat-Mu yang lanjut usia, yang rentan terhadap penyakit Tuhan, kami mohon lindungi dengan kuasa-Mu. Bentengi dengan kasih-Mu Tuhan agar terhindar dari segala mara bahaya, sakit penyakit, dan dapat menikmati masa tua dengan penuh sukacita. Para anak-anak jemaat-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka semua yang sekarang ini memasuki pekan anak GKJW. Kami mohon biarlah Tuhan memberi semangat untuk hidup dalam kasih-Mu, dan biarlah mereka semakin mengerti bahwa Engkaulah juru selamat bagi kami umat-Mu. Berkati juga para pemuda GKJW Babatan khususnya, Engkau berkati dalam kehidupan mereka. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati mereka semua. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Yang berulang tahun Bapa, biarlah Engkau sendiri yang memberkati kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Senantiasa kami berharap Engkau membijaksanakan pemerintah kami dalam menghadapi berbagai situasi khususnya di pandemi COVID-19 ini. Biarlah pemerintah kami dapat bijaksana dalam mengatasi semuanya, termasuk gejolak politik dan ekonomi, agar kami boleh tetap stabil ya Tuhan sebagai NKRI. Dan biarlah Engkau sendiri yang menolong pemerintah kami untuk dapat membangun kembali perekonomian bangsa kami Bapa. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Engkau singkirkan dari negara kami dan dunia ini segala macam virus, termasuk khususnya virus corona yang melanda dunia sekarang ini.
Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami seutuhnya dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biarlah Roh-Mu senantiasa menguatkan, menyertai dan memberkati kehidupan kami umat-Mu. Dengarkanlah seru doa kami ini Bapa. Ampuni kesalahan dan dosa kami. Kami naikkan seru doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kehadirat Tuhan atas berkat-berkat yang dilimpahkan pada kita sekalian dengan mengumpulkan persembahan untuk Tuhan, mengingat akan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 54 ayat ke-8 yang demikian bunyinya. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Bersamaan dengan mengumpulkan persembahan ini, kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 393 bait pertama. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita serahkan persembahan ini ke hadirat Tuhan. Segala puji, syukur, dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus, ya Allah Bapa Sorgawi.
Begitu besar kasih-Mu pada kami sekalian, sehingga berkat-berkat Tuhan telah kami terima di dalam perjalanan hidup kami sampai saat ini. Kami mengambil sebagian berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami himpun bersama, kami persembahkan kehadirat Tuhan, kiranya dapat menjadi persembahan kami yang hidup dan harum di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya Kau sucikan persembahan ini, sehingga bermanfaat bagi karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini, melalui gereja Tuhan di Gereja Kristen Cawiwetan Jemaat Babatan. Kami serahkan hamba-Mu yang ditugasi untuk mengelola persembahan ini. Kiranya semuanya dilakukan hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami serahkan sepenuhnya ke tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan hamba-hamba-Mu, para milik-Mu yang menyerahkan persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati, sehingga mereka merasakan campur tangan Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka masing-masing. Demikian ya Bapa, doa ucapan syukur kami, yang semuanya kami serahkan dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menutup peribadahan kita pada saat ini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 413 ayat yang pertama. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat akan jalan seterus bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber berkat senantiasa menganugerahkan damai sejahtera bagi saudara-saudara. Tuhan Yesus dengan kasih-Nya senantiasa menerangi jalan kehidupan saudara-saudara, serta kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan saudara-saudara, mulai dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Demikian ibadah kita pagi ini. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah Minggu pagi hari ini kiranya menjadi berkat. Agar kami mengetahui bahwa ibadah Minggu ini menjadi berkat, jangan lupa Bapak Ibu setelah menyaksikan tayangan di YouTube, Bapak Ibu bisa memberikan subscribe atau like
atau komentar, kolom komentar Bapak Ibu isi, sehingga kami benar-benar mengetahui bahwa ibadah ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Salam sehat, pakai masker, jaga jarak, dan salam Patunggilan.